Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Jonata Pratama dengan NPM 25570510002 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai soal yang telah saya buat pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer minggu ke-6 untuk kuis 1, yaitu memori. Pada kuis 1, kami diminta untuk membuat 3 soal mengenai cache memory, external memory, dan internal memory. Tapi langsung aja saya masuk ke penjelasan soalnya. Pada sebuah sistem multiprosesor di mana setiap prosesor memiliki cache lokal dan berbagi main memory yang sama, kebijakan write-through dipilih untuk menjaga konsistensi cache. Namun, pernyataan berikut ini menggambarkan konsekuensi dari pilihan tersebut. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan trade-off kebijakan write-through dibandingkan write-back dalam konteks sistem seperti ini? Di sini jawaban poin pertama, write-through menjamin konsistensi antar cache karena setiap prosesor dapat memonitor lalu lintas bus ke main memory, tetapi biaya peningkatan traffic memory yang signifikan pada setiap operasi tulis. Poin 2, write-through lebih efisien daripada write-back karena write-back membutuhkan dirty bit tambahan pada setiap cache line, sedangkan write-through tidak memerlukan mekanisme tambahan apapun. Poin ketiga, write-back selalu lebih lambat dari write-through karena setiap penulisan data harus menunggu main memory selesai diperbarui sebelum prosesor dapat melanjutkan eksekusi. Poin keempat, write-through hanya dapat digunakan pada sistem dengan satu prosesor karena pada multiprosesor setiap cache controller tidak dapat membaca bus prosesor lain. Sini poin pertama merupakan jawaban yang benar karena write-through memastikan main memory selalu valid karena setiap penulisan langsung diteruskan ke main memory. Dalam sistem multiprosesor, cache controller lain dapat menggunakan teknik bus watching untuk memantau operasi tulis prosesor lain dan memvalidasi entry cache mereka jika perlu. Kelemahannya adalah traffic memory menjadi sangat besar karena setiap watt ke cache selalu menghasilkan write ke main memory. Poin kedua salah karena justru sebaliknya. Write-back adalah yang menggunakan dirty bit untuk menandai cache line yang telah dimodifikasi. Write-through justru tidak memerlukan dirty bit karena main memory selalu up to date. Namun, ini tidak berarti write-through tidak memiliki overhead. Overhead-nya berupa traffic memory yang tinggi. Poin ketiga juga salah karena pernyataan ini membalikan karakteristik kedua kebijakan. Write-through yang harus menunggu main memory diperbarui pada setiap penulisan, sementara write-back justru tidak menulis ke main memory setiap saat. Dan poin keempat juga salah karena write-through justru lebih mudah diimplementasikan pada sistem multiprosesor karena bus monitoring dapat digunakan. Sebaliknya, write-back pada multiprosesor justru lebih kompleks karena portion of main memory bisa invalid, sehingga akses input atau output harus melewati cache. Selanjutnya masuk ke soal external memory, yaitu sebuah chip DRAM kehilangan sumber daya listrik selama 50 mili-detik, lalu power kembali. Bersamaan sebuah chip SRAM juga mengalami hal serupa. Selain itu, diketahui bahwa sirkuit refresh pada DRAM mengalami kerusakan permanen atau hard failure. Urutan konsekuensi manakah yang paling tepat menggambarkan kondisi kedua chip tersebut? Sini poin jawaban pertama, DRAM kehilangan data saat power mati. Setelah power kembali, data dapat dipulangkan otomatis oleh sirkuit refresh. SRAM juga kehilangan data, namun pulih lebih cepat karena menggunakan flip-flop. Poin kedua, DRAM kehilangan data saat power mati. Setelah power kembali, sirkuit refresh yang rusak menyebabkan data tidak dapat dipertahankan karena kapasitor terus bocor tanpa diisi ulang. SRAM kehilangan data juga saat power mati, namun langsung berfungsi normal begitu power kembali tanpa perlu refresh. Poin ketiga, hanya SRAM yang kehilangan data karena flip-flop membutuhkan daya konstan. DRAM justru mempertahankan data melalui kapasitor yang tidak memerlukan daya selama power mati singkat. Poin keempat, keduanya kehilangan data saat power mati. Namun, SRAM memerlukan prosedur refresh manual setelah power kembali karena flip-flop tidak dapat mereset dirinya sendiri tanpa perintah eksternal. Sini poin pertama itu salah karena sirkuit refresh tidak memulihkan data yang hilang. Ia hanya mempertahankan data yang sudah ada dengan mengisi ulang kapasitor. Jika data hilang karena power mati, refresh tidak merekonstruksinya. Selain itu, SRAM tidak butuh refresh sama sekali. Ia langsung pulih karena flip-flop kembali ke state stabil saat daya tersedia. Poin kedua justru merupakan jawaban yang benar karena kedua chip DRAM dan SRAM bersifat volatil atau data hilang saat powernya mati. Setelah power kembali, SRAM berfungsi normal karena flip-flop tidak perlu di-refresh. DRAM dengan sirkuit refresh yang rusak mengalami hard failure atau kapasitasnya bocor terus tanpa bisa diisi ulang atau diperbaiki sehingga data tidak dapat dipertahankan.
Poin ketiga juga salah karena baik DRAM maupun SRAM bersifat volatil. DRAM menggunakan kapasitor yang bocor secara natural bahkan saat power hidup. Inilah mengapa perlu di-refresh. Tanpa power, kapasitor pasti bocor lebih cepat. SRAM juga kehilangan data saat power mati karena flip-flop membutuhkan tegangan DC untuk mempertahankan state-nya. Poin keempat juga salah karena SRAM tidak memerlukan refresh sama sekali baik manual maupun otomatis. Ini adalah perbedaan fundamental SRAM versus DRAM. Begitu power kembali, SRAM langsung siap digunakan. Refresh hanya ada pada DRAM karena sifat kapasitor yang bocor. Selanjutnya masuk ke soal ketiga yang mengenai internal memory. Struktur RAID manakah yang menggunakan teknik paritas ganda atau dual parity untuk memastikan integritas data tetap terjaga bahkan jika terjadi kegagalan pada dua drive sekaligus secara bersamaan. Poin jawaban pertama RAID 1, poin jawaban kedua RAID 3, poin ketiga RAID 5, dan poin keempat RAID 6. Sini poin pertama itu salah karena RAID 1 menggunakan teknik mirroring atau penyalinan data penuh tanpa paritas untuk redundansi. Poin kedua juga salah karena RAID 3 menggunakan paritas tunggal yang disimpan pada satu drive khusus hanya dapat menangani kegagalan satu drive. Poin ketiga salah juga karena RAID 5 menggunakan paritas terdistribusi pada semua drive. Namun hanya paritas tunggal, sehingga hanya aman dari kegagalan satu drive. Dan poin keempat merupakan jawaban yang benar karena RAID 6 menggunakan paritas terdistribusi pada semua drive, namun hanya paritas tunggal, sehingga hanya aman dari kegagalan satu drive. Mungkin sekian penjelasan mengenai soal yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.